Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Resti Hidayah, NIM 274 dari Komunikasi Bisnis kelas G. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan teknologi dalam pengembangan bisnis. Manfaat peranan teknologi dalam pengembangan bisnis itu yang pertama, teknologi membantu dalam penciptaan inovasi produk. Lalu yang kedua, teknologi dapat menjadi pembeda dari produk-produk pesaing. Yang ketiga, teknologi meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses penciptaan. Yang keempat, teknologi dapat memperkuat hubungan antara produsen dan konsumen. Yang kelima, teknologi membantu dalam menganalisis pasar. Lalu yang terakhir, teknologi membantu dalam proses komunikasi dan pengambilan keputusan manajemen perusahaan. Hambatan-hambatan dari penerapan teknologi dalam bisnis itu ialah di bagian biaya itu contohnya dari perusahaan Google. Jadi mereka membutuhkan dana sebesar 13,95 miliar US dollar untuk pengembangan komputasi awan, pengembangan machine learning, dan lain-lain. Lalu yang kedua, itu permasalahan di SDM. Itu salah satu contohnya ada di perusahaan Nokia. Salah satu penyebab kegagalan Nokia dalam bisnis adalah keengganan SDM dalam menerapkan teknologi baru yang lebih mampu bersaing di pasar. Lalu yang ketiga itu lokasi. Salah satunya itu adalah pengembangan sinyal 5G. Jadi ketidaksiapan pemerintah Indonesia dalam menyiapkan konektivitas 5G dapat menghambat penerapan teknologi seperti IoT, high speed internet, dan lain-lain. Lalu yang terakhir itu ada hambatan di bagian pasar. Itu salah satu contohnya adalah Windows Phone. Jadi penerapan teknologi canggih tidak selalu sukses di pasaran. Windows Phone ternyata tidak mampu mengikuti jejak pendahulunya sebagai penguasa OS sejagat dikarenakan penggunaannya yang terlalu rumit sebagai sebuah ponsel pintar. Berikut adalah aplikasi teknologi dalam pasaran. Jadi saat ini aplikasi teknologi dalam pasaran sangat terbantu dengan adanya internet dikarenakan yang pertama itu ada cakupan pasar yang sangat besar, lalu yang kedua mudah dan relatif murah dalam melakukan riset pasar, yang ketiga tidak harus memiliki infrastruktur fisik, yang keempat bisa dilakukan kapanpun, lalu yang kelima memberikan opsi bagi konsumen untuk memilih layanan yang berbayar atau gratis. Ini adalah salah satu contoh aplikasi teknologi dalam pemasaran. Di sini bisa dilihat yang paling sedikit peminatnya sampai ke paling banyak peminatnya. Berikutnya adalah aplikasi teknologi dalam keuangan. Itu mempunyai manfaat yang pertama memudahkan pencatatan keuangan, lalu yang kedua memudahkan proses transaksi, yang ketiga memudahkan untuk memahami gambaran keadaan keuangan perusahaan, lalu yang keempat memudahkan proses monitoring dan pengambilan keputusan keuangan perusahaan. Berikut adalah contoh aplikasi keuangan yang paling populer di Indonesia, seperti Link Aja, Moka, Dana, dan OVO. Selanjutnya ada aplikasi teknologi dalam operasi. Manfaatnya adalah yang pertama memudahkan dalam proses desain produk atau jasa, lalu yang kedua meningkatkan akurasi dalam manajemen kualitas, yang ketiga memudahkan perencanaan proses dan kapasitas, yang keempat memudahkan dalam penentuan lokasi dan layout fasilitas perusahaan, lalu yang kelima memudahkan dalam pengelolaan rantai pasokan dan persediaan. Berikut adalah contoh aplikasi teknologi dalam operasi, ada yang fisik dan non-fisik. Selanjutnya ada aplikasi teknologi dalam SDM. Manfaatnya yang pertama memberikan gambaran menyeluruh tentang kinerja karyawan, lalu yang kedua memudahkan dalam proses monitoring kinerja, yang ketiga meningkatkan ketepatan dalam proses evaluasi kinerja, yang keempat memudahkan dalam menentukan besaran kompensasi kinerja. Itu adalah contoh teknologi dalam SDM. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.